Assalamualaikum wahai solih-solihahku. Waalaikumsalam wahai ustazahku. Sekali lagi. Assalamualaikum wahai solih-solihahku. Waalaikumsalam wahai ustazahku. Oke, bagaimana kabar anak-anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, bagaimana? Apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Oke, kalau sudah siap, silakan dipersiapkan alat tulis kalian dan buku tulis kalian. Dipersiapkan buku tematiknya ya, buku pena juga. Oke, baiklah. Untuk memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yaitu dengan membaca basmalah bersama-sama. Kita bersama-sama ya. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, angkat tangan, kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak ustazah yang solih dan solihah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bernyanyi bersama-sama seperti biasa untuk menambah semangat kita. Oke? Oke. 1, 2, 3. Mari kita belajar. Mari kita bermain. Mari kita belajar. Mari kita belajar dengan riang. Belajar, riang, gembira bersama ustazah. Oke, langsung saja kita simak video pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ustazah yang solih dan solihah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Kita akan belajar bersama Ustazah Iif. Nah, muatan pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu yang pertama, matematika, yang kedua, SPDP, dan yang ketiga, PJOK. Sedangkan materi ajar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu pada muatan matematika yaitu pengelompokan bangun datar dan pola bangun datar. Selanjutnya pada muatan SPDP yaitu mengenal gerak keseharian dalam tari, memperagakan gerak tarian dengan iringan musik, dan memperagakan gerak tari dengan pola lantai dan iringan musik. Kemudian, materi ajar pada muatan PJOK yaitu gerak keseimbangan statis. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pada muatan matematika, siswa mampu mengelompokkan bangun datar berdasarkan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Serta siswa mampu memahami pola bangun datar. Sedangkan tujuan pembelajaran pada muatan SPDP yaitu siswa mengenal gerak keseharian dalam tari. Siswa mampu memperagakan gerak tarian dengan iringan musik.
Kemudian siswa mampu memperagakan gerak tari dengan pola lantai dan iringan musik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada muatan PJOK yaitu siswa mampu melatih keseimbangan posisi telentang, miring, dan telungkup. Siswa mampu memahami kombinasi gerakan persendian leher, persendian lengan, dan persendian pinggang. Selanjutnya, siswa mampu memahami permainan melenturkan badan dengan memegang bola. Nah, yang pertama, pada muatan matematika, kita akan belajar tentang mengelompokkan bangun datar berdasarkan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Jadi, bangun datar dapat dikelompokkan berdasarkan banyak sisi, sudut, atau titik sudutnya. Contoh, ini Ustazah mempunyai bangun datar berbentuk segitiga. Nah, seperti ini ya. Kemudian juga Ustazah mempunyai bangun datar berbentuk segi empat. Nah, jadi masing-masing bangun datar segitiga dan segi empat ini Ustazah kelompokkan berdasarkan banyak sisi, banyak sudut, dan juga banyak titik sudutnya. Seperti yang telah kita pelajari di pertemuan yang lalu bahwa pada segitiga terdapat 3 sisi, 3 sudut, dan juga 3 titik sudut. Sedangkan pada bangun datar segi empat memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan juga 4 titik sudut. Nah, selanjutnya kita latihan soal. Kelompokkan bangun datar berikut berdasarkan banyak sudutnya. Nah, banyak sudutnya. Nah, jadi berdasarkan tabel ini kita akan menentukan mana yang sudutnya ada 3 dan mana yang sudutnya ada 4. Nah, di sini sudah kelompokkan bahwa yang sudutnya ada 3 yaitu gambar A, gambar B, gambar E, dan gambar F. Nah, kemudian gambar yang sudutnya ada 4 yaitu gambar C, gambar D, gambar G, dan gambar H. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya kelompokkan bangun datar berikut berdasarkan banyak sisinya. Nah, sekarang kita mengelompokkan barang-barang ini berdasarkan banyak sisinya. Nah, banyak sisinya yang sisinya 3 dan yang sisinya 4. Kita kelompokkan barang-barang yang sisinya 3 dan barang-barang yang sisinya 4. Nah, di sini barang yang sisinya 3 yaitu gambar C. 1, 2, 3 ya, betul ya. Gambar C, kemudian gambar D, kemudian gambar F. Nah, kemudian barang yang sisinya ada 4 yaitu gambar A. 1, 2, 3, 4. Kemudian gambar B, televisi. Kemudian gambar E, uang. Nah, selanjutnya
kita akan belajar tentang pola barisan bangun datar. Pola bangun datar adalah susunan yang teratur dari beberapa bangun datar. Pola bangun datar bisa diatur dari 2 jenis bangun datar atau lebih. Coba perhatikan contoh pola bangun datar berikut. Pola dari 2 jenis bangun datar. Segi panjang, lingkaran, segi panjang, lingkaran, segi panjang, lingkaran. Nah, kemudian pola dari 3 jenis bangun datar, kita lihat kalau ini ada 2, segi panjang, lingkaran, segi panjang, lingkaran, segi panjang, lingkaran. Nah, jadi bangun yang teratur ada 2-2. Kemudian yang ini kita perhatikan, yang ada 3. Nah, jadi di sini ada 3. Kalau ini ada 2. Kalau ini ada 3. Segitiga, segi panjang, jajar genjang, segitiga, segi panjang, jajar genjang. Nah, selanjutnya kita latihan soal ya. Tentukan bentuk bangun datar selanjutnya dari pola barisan bangun datar berikut. Oke, lingkaran, selanjutnya lingkaran. Betul? Ya, betul sekali. Karena di sini ada 2-2. Lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga, lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga, lingkaran-lingkaran. Nah, selanjutnya apa ya? Yuk kita jawab bersama-sama. Nah, betul? Iya, betul sekali. Jadi ini juga pola 2. Nah, seperti biasa, untuk mengecek kefahaman kalian, Ustazah mempunyai tugas matematika untuk kalian. Tugasnya yaitu di buku Buping Matematika, latihan 1, bagian A dan B. Nah, baiklah anak-anak Ustazah, selanjutnya kita akan belajar muatan pelajaran SPDP, yaitu gerak keseharian dalam tari. Nah, Dayu dan teman-temannya sedang membersihkan kelas. Gerakan saat membersihkan kelas dapat dijadikan sebuah gerakan tari. Contohnya ketika kita sedang menyapu ya. Nah, tirukan gerakan saat menyapu berikut. Perhatikan gerakan koordinasi dari kepala, tangan, dan kaki. Kepala digerakkan ke kanan dan ke kiri bergantian. Tangan diayunkan ke samping, dilakukan berulang. Kaki disilangkan bergantian. Nah, ketiga gerakan tersebut dilakukan secara bersamaan ya. Nah, selanjutnya yaitu memperagakan gerak tarian dengan iringan musik. Nah, kamu bisa menggunakan musik modern maupun musik tradisional untuk mengiringi tarian. Berikut adalah beberapa alat musik tradisional yang dapat digunakan untuk mengiringi tari. Nah, ada gendang, rebana, tamborin, dan juga tifa.
Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pola lantai. Sebuah tarian akan indah jika ditarikan dengan menggunakan pola lantai atau garis yang dilalui penari. Nah, ini macam-macam dari pola lantai ya. Yang pertama yaitu pola lantai lurus ke samping atau horizontal. Selanjutnya, pola lantai lurus ke belakang atau disebut dengan vertikal. Selanjutnya, pola lantai membentuk huruf V. Dan yang terakhir, pola lantai melingkar. Nah, selanjutnya untuk mengecek kepahaman kalian, Ustazah mempunyai tugas untuk kalian. Yang pertama yaitu sebutkan 3 alat musik pengiring tari. Kemudian sebutkan 4 macam pola lantai dalam tarian. Nah, selanjutnya kita akan belajar muatan pelajaran PJOK tentang keseimbangan posisi telentang, miring, dan telungkup. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang keseimbangan statis. Masih ingatkah kalian? Ya, keseimbangan statis adalah keseimbangan dalam posisi diam. Nah, salah satu dari keseimbangan statis yaitu keseimbangan statis berbaring. Nah, keseimbangan statis berbaring ini dibagi menjadi 3. Yaitu telentang, miring, dan telungkup. Nah, yang pertama yaitu yang telentang. Cara melakukannya, mula-mula telentang dengan posisi badan lurus, seperti gambar A ya. Kemudian, kepala dan pinggang ditekuk ke depan, seperti gambar B. Lalu, tahan beberapa saat semampunya, seperti gambar C. Nah, selanjutnya, posisi miring. Cara melakukannya, mula-mula berbaring miring dengan kedua kaki lurus, seperti gambar A. Kemudian, salah satu kaki diangkat, seperti gambar B. Tahan beberapa saat semampunya. Kemudian, salah satu kaki ditekuk ke belakang, seperti gambar C. Tahan beberapa saat semampunya. Nah, selanjutnya yaitu posisi telungkup. Cara melakukannya, mula-mula telungkup dengan kedua kaki lurus dan kepala menghadap ke bawah, seperti gambar A. Kemudian, salah satu kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya, seperti gambar B. Dan selanjutnya, kedua kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya, seperti gambar C. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan video berikut.
Nah, gimana? Kalian sudah menyimak videonya? Sudah lebih paham kan? Nah, baiklah, selanjutnya kita akan belajar tentang kombinasi gerakan persendian leher, persendian lengan, dan persendian pinggang. Yang pertama yaitu persendian leher. Gerakannya yaitu memutar persendian leher ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya persendian lengan. Gerakannya dengan memutar persendian lengan ke depan dan ke belakang. Selanjutnya persendian pinggang dengan gerakan membungkukkan badan dan juga meliukkan badan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang permainan melenturkan badan dengan memegang bola. Cara melakukannya yaitu berdiri tegak dengan kaki rapat. Selanjutnya, pegang bola dengan tangan lurus ke atas. Selanjutnya, liukkan badan ke kiri dan ke kanan. Gerakan ke kiri dan ke kanan ditahan beberapa detik. Nah, lebih jelasnya kita simak video berikut. Nah, bagaimana? Sudah menyaksikan kan videonya? Nah, pastinya sudah lebih paham bagaimana gerakan-gerakannya. Selanjutnya, Ustazah akan memberi tugas untuk muatan PJOK. Nah, tugasnya yaitu main. Nah, mengerjakan game word wall dengan mengklik linknya di description box ya, di bawah video ini. Nah, kita sudah belajar tadi dan mendapatkan kesimpulan. Mengelompokkan bangun datar dapat dilakukan berdasarkan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Pola bangun datar adalah susunan yang teratur dari beberapa bangun datar. Pola bangun datar bisa diatur dari 2 jenis bangun datar atau lebih.
Gerakan saat membersihkan kelas dapat dijadikan sebuah gerakan tari. Misalnya, kegiatan menyapu. Musik pengiring tarian contohnya gendang, rebana, tamborin, dan tifa. Pola lantai dalam tari ada 4, yaitu horizontal, vertikal, setengah melingkar, dan melingkar. Setengah melingkar ini seperti bentuk V ya. Kemudian, gerak keseimbangan statis berbaring ada 3, yaitu telentang, miring, dan telungkup. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Diangkat kedua tangannya. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekian dari Ustazah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.